warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk anak-anakku kelas 4 yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Untuk anak-anakku semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ustadz Anto. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Kemuhammadiyahan ya, di semester kedua. Untuk anak-anakku semuanya, silahkan disiapkan alat tulisnya, kemudian disiapkan bahan belajar darinya. Pembelajaran Kemuhammadiyahan akan segera kita mulai. Namun sebelum pembelajaran dimulai, Ustadz ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anakku semuanya nanti dapat mengerti tentang sejarah Muhammadiyah, mulai dari siapa pendirinya, kemudian latar belakang pendirinya, dan lain sebagainya. Baik, marilah pembelajaran Kemuhammadiyahan pada kesempatan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan dan kefahaman. Baik, untuk anak-anakku semuanya akan kita mulai pembelajaran mata pelajaran Kemuhammadiyahan, yaitu pada bab sejarah Muhammadiyah. Berarti dalam hal ini kita akan belajar tentang masa lalu ya, tentang sejarah Muhammadiyah. Baik, yang pertama, sejarah pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, gerakan Islam. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta, itu tepatnya di Kampung Kauman, yaitu pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Pendiri Muhammadiyah itu sendiri adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, atau nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Kemudian tentang arti Muhammadiyah. Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu Muhammad ya, Muhammad yang berarti nabi dan rasul yang terakhir. Kemudian mendapatkan tambahan ya atau iyah, berarti itu adalah menisbatkan ke kata sebelumnya, yaitu kata Muhammad. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Muhammadiyah itu ya adalah suatu gerakan, organisasi perkumpulan ya, yang berusaha untuk mengembalikan ajaran itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Segala perilaku, tingkah laku, sifat perangai dan sebagainya itu berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah arti Muhammadiyah. Kemudian tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendalam dalam memahami, ya, dalam mentadabburi, ya, di dalam mempelajari ya, satu ayat, yaitu tepatnya di Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berangkat dari pemahaman ayat ini, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kemudian sebab-sebab berdirinya Muhammadiyah. Apa yang menjadi penyebab berdirinya Muhammadiyah? Yang pertama sebab internal, sebab yang datang dari dalam umat Islam itu sendiri. Yang pertama, ketidakmurnian agama Islam. Jadi ketika itu banyak orang-orang yang mereka mengaku Islam tetapi mereka masih mengikuti budaya-budaya, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan orang-orang di luar Islam. Seperti contohnya ketika itu adalah agama Hindu ya. Jadi masih banyak umat Islam yang mencampur adukan ajaran agama Islam dengan ajaran agama lain, sehingga ini yang menjadikan keprihatinan Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga beliau membentuk organisasi Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan
yang dimiliki umat Islam belum mampu menciptakan atau menyiapkan generasi yang siap sebagai khalifah. Makanya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, di situ nanti ada amal usaha, diantaranya ada sekolah. Bagaimana sekolah itu, sekolah Muhammadiyah itu, menjadi sekolah yang mampu untuk mencetak generasi ulul albab, generasi yang Qur'ani, generasi yang siap untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah sebab eksternal, sebab yang keluar atau sebab yang datang dari luar umat Islam itu sendiri. Yang pertama, gencarnya kristenisasi pada masyarakat. Jadi kristenisasi ketika itu luar biasa sekali, yaitu gerakan yang terprogram dan sistematis yang mengubah agama umat, orang-orang Indonesia ketika itu, baik agama Islam maupun agama yang lainnya, agar mengikuti agama Kristen. Kristenisasi ini itu didukung sepenuhnya ketika itu oleh kolonial Belanda ketika itu, karena Belanda menjajah Indonesia. Visi misi agama Kristen, agama Katolik itu bahkan mendapatkan kekuatan hukum dalam konstitusi kolonial Belanda ketika itu. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat prihatin sekali dengan upaya kristenisasi ini, sehingga akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, penjajahan oleh bangsa lain. Jadi berdirinya Muhammadiyah tidak terlepas dari karena adanya penjajah dari bangsa lain yang menjajah Indonesia, yang ketika itu adalah bangsa Belanda. Jadi penjajahan Belanda kepada Indonesia itu ternyata membawa dampak buruk bagi perkembangan Islam ketika itu, baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, yang tujuannya ketika itu dalam rangka untuk menciptakan atau mencetak kualitas sumber daya manusia ketika itu, yang tidak lain tentunya salah satunya adalah melalui sekolah Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, sebab eksternal yang ketiga, yang terakhir, pengaruh pembaruan Islam. Dalam hal ini adalah berkiblat pada pembaruan di Timur Tengah ketika itu. Jadi pembaruan yang Islam di Indonesia itu merupakan mata rantai dari pembaruan yang ada di Timur Tengah ketika itu dilakukan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, kemudian ada Muhammad Abduh, dan lain sebagainya. Hingga ketika itu Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah membaca tulisan-tulisan karya dari Al-Afghani ketika itu, yang merupakan tokoh pembaru di Timur Tengah, Jamaluddin Al-Afghani ketika itu. Dari tulisan-tulisan itulah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi untuk merealisasikan gagasannya, hingga akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk suatu organisasi yang bernama Muhammadiyah. Baik, untuk anak-anakku semuanya, demikian untuk penjelasan tentang sejarah singkat Muhammadiyah. Setelah ini silakan anak-anakku semuanya mengerjakan latihan soal, kemudian ada tugas mandiri, silakan untuk dilaksanakan dengan baik. Jika anak-anakku semuanya kurang jelas, kurang paham terkait dengan materi kali ini tentang sejarah Muhammadiyah, silakan bisa bertanya kepada Ustaz Anton. Sebelum Ustaz akhiri dengan salam, marilah pembelajaran kemuhammadiyahan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.